Jawa itu Melayu, Bugis itu Melayu, Minangkabau memang Melayu, keturunan Aceh adalah Melayu, Arab dan Pakistani semua Melayu. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Tingaran. Itu tadi adalah pernyataan dari mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak. Bagi kita orang Indonesia memang akan ada sedikit kebingungan dalam pernyataan tersebut. Namun bagi mereka di Malaysia ya memang seperti itulah keadaannya. Mau suku Jawa, Minang, Aceh, Bugis, semuanya akan dianggap sebagai suku Melayu di Malaysia. Kalau di Indonesia, suku Melayu itu adalah salah satu suku bangsa dari ratusan suku bangsa yang ada di Indonesia. Tapi di Malaysia mereka menyebut Melayu itu adalah sebuah bangsa. Jadi kalau disebut bangsa Melayu itu sama dengan padanan katanya adalah penduduk asli negara Malaysia atau orang pribumi Malaysia lah, kira-kira seperti itu. Yang pertama, sudah semestinya kita serumpun. Dan banyak kawan-kawan saya yang orang Jawa, dia kata saya bukan Melayu, saya Jawa. Jadi di dalam undang-undang Malaysia pun memang berlaku seperti itu. Mereka memisahkan ada 3 bangsa di Malaysia, yaitu bangsa Melayu, bangsa Cina, dan bangsa India. Dan itu diakui dalam undang-undang mereka sendiri. Dan ini memang disebutkan dalam peraturan negara mereka sendiri. Jadi bangsa Melayu di Malaysia itu ya bisa dikatakan memang berbeda dengan suku Melayu dengan kita di Indonesia ini. Kalau di Malaysia mereka mendefinisikan bangsa Melayu itu adalah orang-orang yang mengamalkan adat istiadat Melayu. Dan tentunya mereka harus beragama Islam. Banyak ya orang-orang orang Melayu di Malaysia especially mengatakan mereka ini bukan daripada sini, mereka daripada Sabah lah, daripada Sarawak lah, daripada Sumatera lah, macam-macam ya. Sebenarnya semua Melayu berasal usul daripada Semenanjung Tanah Melayu. Lepas itu disperse ya, bertebar ke tempat-tempat kepulauan di Nusantara. Kalau kita di sini di benua Sunda, saya namakan benua ini benua Sunda sebabnya ia masih lagi satu benua zaman itu, di mana Semenanjung Tanah Melayu, Sumatera, Jawa, Borneo adalah satu benua. Tidak terpisah seperti hari ini yang kita panggil Asia Tenggara ya. Ia apa yang menjadikan Asia Tenggara sekarang ini adalah kerana ini negeri kita dulu sebenarnya ya, satu benua ya. Itu sebab evolusi dalam benua ini selama 35,000 tahun in situ maknanya tidak bergerak ya, tidak bergerak, menjadikan Melayu ini teras ya, teras. Dan kalau selama 35,000 tahun kita boleh imagine ya berapa lama evolusi ulangan antara kaum-kaum kat sini ya. Jadi kita boleh katakan Champa itu Melayu, Mon kat hujung Burma itu Melayu, Siam itu Melayu, sampailah ke bawah ni Jawa, Makassar dan Filipina. DNA dia almost serupa. Macam orang Melayu di Kelantan dengan orang Jawa, dia punya DNA dia setindan. Setindan maknanya sama ya. Jadi orang Jawa kata dia ni bukan Melayu, sebenarnya dia lagi Melayu. Ini adalah tebaran ya, tebaran bangsa-bangsa Melayu. Dulu kita ingat Melayu ni di sini ya, di Semenanjung, tapi kita lihat hari ini melalui kajian sains ya dan DNA, Melayu berada di Madagaskar, di New Zealand. Orang asli ya, orang asli di New Zealand ni adalah orang Melayu. Di Hawaii ni orang asli dia orang Melayu. Tonga, Samoa ya, dekat sini ya, kepulauan Polinesia ni, Filipina, Borneo ni semua adalah termasuk Champa ya, dan selatan Burma adalah orang Melayu ya. Selatan Burma itu kita panggil orang Mon ya. Orang Mon itu adalah orang Melayu. Jadi orang Melayu ni tersebar luas ya, tersebar luas dan berjumlah lebih kurang dalam 400 juta hari ini ya. Di seluruh Nusantara ini ya di Malaysia akan disebut sebagai orang Melayu jadinya. Bahkan di Malaysia mereka juga menganut kebijakan afirmatif yang mengutamakan hak-hak bangsa Melayu. Jadi hak-hak bangsa Melayu Malaysia ini lebih diutamakan daripada hak-hak dari bangsa Cina dan bangsa India, yaitu 2 bangsa besar lagi yang ada di sana. Namun kebijakan satu ini bukan berarti tidak mempunyai efek samping. Akibat kebijakan ini susah untuk melihat bangsa Melayu, bangsa Cina, dan bangsa
bangsa India untuk berbaur dalam satu komunitas. Akhirnya mereka di Malaysia itu mengalami kesulitan tersendiri untuk mencapai persatuan di negara mereka. Jadinya sulit tuh untuk memaksa bangsa Cina dan bangsa India untuk mau berbahasa Melayu. Dan hal ini bahkan diperparah lagi dengan adanya sekolah vernakular di Malaysia ini. Sekolah vernakular itu adalah sekolah yang berbahasa ibu mereka masing-masing. Kalau etnis Cina dia sekolahnya berbahasa Mandarin, kalau etnis India mereka bahasanya berbahasa Tamil, bahasa pengantarnya di sekolah, bukan berbahasa Melayu. Sekolah vernakular ni sebenarnya sekolah yang menggunakan bahasa ibunda sebagai bahasa pengantar. Contohnya kalau kita sekolah orang Melayu, kita menggunakan bahasa Melayu, sekolah orang Cina menggunakan sekolah Cina, sekolah orang India menggunakan bahasa Tamil. Kalau kita di Indonesia kan semua sekolah pasti berbahasa Indonesia, atau mungkin kecuali ada sekolah internasional. Ya tidak ada sekolah selain sekolah berbahasa Indonesia di Indonesia ini. Nah kalau di Malaysia itu ya sekolah ada bersekolah berbahasa, bahasa pengantarnya itu bahasa Mandarin, ada sekolah yang bahasa pengantarnya itu adalah bahasa Tamil atau bahasa India. Akhirnya ya semakin sulit lah mempersatukan ketiga etnis ini. Karena sebenarnya yang mempersatukan kita itu adalah bahasa kan. Indonesia ini kan sebenarnya mempersatukan kita ini adalah bahasa Indonesia kita ini. Karena semua kita di Indonesia paham berbahasa Indonesia. Lalu bagaimana pendapat teman-teman semuanya? Silahkan berikan komentar di bawah.